Halo guys, ketemu lagi nih sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di kesempatan kali ini gue mau cerita nih sama kalian semua yang mungkin para pelajar, mahasiswa, ataupun orang-orang yang udah kerja tentang produktivitas. Ya, kurang lebih kita bakal ngomongin tentang jam-jam dimana kita bisa produktif dan jam dimana waktu untuk kita tidur. Atau biasa kita sering sebut tuh namanya sleep chronotype. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa punya waktu-waktu tertentu untuk bisa fokus beraktivitas, dan waktu lainnya dimana kalian tuh udah ngerasa capek dan nggak mau ngapa-ngapain lagi, kayak lebih baik tidur atau istirahat aja deh karena udah nggak fokus. Nah, kalau kalian udah sering ngalamin hal tersebut, pas banget deh lu tonton video ini sampai habis, karena gue bakal ceritain satu pandangan yang menurut gue penting banget untuk lu ketahuin tentang produktivitas. Nah, sumber pembahasan kali ini gue ambil dari buku dengan judul The Power of When. Jadi di buku itu ada sebuah konsep produktivitas yang dinamai dengan sleep chronotype. Jadi masing-masing dari kita udah punya nih pola alami produktif dan istirahat. Tapi kapan terjadinya siklus ini yang bisa membedakan satu orang dengan orang lainnya. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Ya, bisa kita bilang ada orang yang produktif ketika di waktu siang hari. Ada juga orang-orang yang produktif di waktu malam hari nih. Dan bahkan juga kita tahu udah banyak sekarang orang-orang yang produktif atau kerja nih di waktu dini hari, dari malam sampai subuh, sampai pagi. Nah, terus kenapa nih siklus ini kok beda nih buat setiap orang? Well, jadi sleep chronotype ini diatur oleh gen yang namanya period gen, yang mengatur waktu produktif kalian secara genetik. Ya, ada biologinya gitulah. Berdasarkan praktek dan penelitian selama bertahun-tahun nih guys, buku The Power of When membagi klasifikasi manusia berdasarkan 4 jenis chronotype dasar yang digambarkan dengan hewan yang memiliki sifat berbeda. Kayak ada the bear, beruang, the lion, singa, the wolf, serigala, atau juga ada dolphin, lumba-lumba. Oke, coba gue jelasin satu-satu ya. Yang pertama, sleep chronotype the bear atau beruang. Nah, sleep chronotype yang ini mayoritas manusia mempunyai chronotype the bear nih, yaitu orang-orang yang mengikuti siklus hidup, ya kan, dan waktu tidur mengikuti waktunya siklus matahari. Jadi dia bangun ketika matahari terbit dan menyelesaikan aktivitas di waktu matahari tenggelam gitu. Kurang lebih bangun ya sekitar jam 6 pagi, setengah 7, dan tidur nanti malamnya ketika jam 10 atau 11. Ya seperti orang normal lah, yang waktu produktifnya tuh ngikutin dari pagi sampai tidur gitu. Nah, sleep chronotype yang kedua nih, yaitu the lion. Kalau the lion ini tuh beda tipis sama the bear sebenarnya. Bedanya cuman dia bangunnya lebih subuh banget. Kayak orang-orang yang punya sleep chronotype the lion ini bangunnya tuh jam 3 atau jam 4 pagi. Dan nanti tidurnya akan lebih cepat, kayak jam 8 atau jam 7-an gitulah. Mereka yang punya sleep chronotype the lion ini udah ngantuk dan tidur. So, waktu produktif untuk chronotype jenis the lion ini adalah ya pagi-pagi atau subuh banget gitu ya, sampai sore hari. Udah malamnya tuh waktu dia udah tutup tidur, nggak beraktivitas yang lain-lain lagi. Oke, kita lanjut ke sleep chronotype yang ketiga nih, ada the wolves atau serigala. Ya, kalian udah tahu lah ya dari kata-katanya serigala. Kalau yang satu ini adalah sleep chronotype buat lo yang suka begadang nih. Buat kalian yang suka bangunnya juga siang, kayak jam 11, jam 12-an tuh, dan nanti tidur lagi ketika subuh gitu, dimana jam produktivitasnya ya larut malam gitu. Mungkin lu jam 7 malam baru beraktivitas sampai nanti pagi buta dan lu baru tidur lagi. Well, nggak ada yang buruk soal itu. Dan biasanya orang-orang yang punya sleep chronotype ini adalah pekerja seni yang memiliki sifat-sifat yang cukup bebas juga ya, nggak bisa diatur secara ajak, tapi ya mereka punya produktivitas yang cukup tinggi juga kalau bisa menggunakan waktu dan kreativitasnya di tempat yang tepat gitu. Yang keempat ada sleep chronotype the dolphin atau lumba-lumba. Kalau yang satu ini sih jam tidurnya nggak beraturan ya. Jadi kayak nggak ada waktu yang tepat gitu buat dia tidur, tuh fleksibel aja. Kalau dia ngantuk ya dia tidur. Tapi mungkin orang yang punya sleep chronotype the dolphin ini tuh gampang terganggu banget kalau dia lagi tidur. Kayak ada suara dikit atau cahaya sedikit,
dia tuh udah kebangun. Orang dengan jenis chronotype ini tuh sebenarnya nggak butuh tidur banyak-banyak ya. Dia tuh cuma butuh waktu khusus aja yang jangan sampai diganggu gitu ketika dia lagi istirahat. Dia juga punya waktu untuk produktif tuh ya sepanjang hari sebenarnya. Bahkan bisa lebih produktif dari orang biasanya. Karena dia tidur tuh ya fleksibel, nggak perlu banyak tidur, dan di sela-sela waktu curi-curi untuk bisa tidur juga cukup buat mereka. Dan kebanyakan orang-orang kayak gini tuh ya kayak pekerja seni juga yang fleksibel, yang bebas, kayak artis-artis yang kadang dia syuting jam sekian atau malam hari atau pagi hari yang nggak beraturan, dan dia beristirahat ya di sela-sela waktu itu gitu. Nggak ada jam tidur yang pasti. Nah, dari penjelasan gue nih sebenarnya masing-masing chronotype itu punya waktu produktifnya sendiri-sendiri ya. Sekali lagi, nggak ada yang lebih baik ataupun lebih buruk gitu. Tapi sebenarnya semuanya punya kelebihan masing-masing ya. Bukan berarti juga the lion atau the bear dia tuh nggak bisa begadang. Bisa aja mereka begadang gitu. Ya mungkin dengan bantuan mengkonsumsi kafein ataupun lu ngidupin lampu seterang-terangnya biar mata lu tuh terus terjaga dan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang misalkan deadline. Ya kadang beberapa karyawan mungkin ya yang punya sleep chronotype the bear atau the lion ini juga harus rela begadang gitu untuk menyelesaikan deadline-nya. Well, mungkin itu yang bisa gue share ke kalian semua tentang sleep chronotype. Gue harap lu akhirnya jadi tahu dan paham soal konsep produktivitas sleep chronotype ini. Dan gue berharap juga malah kalian bisa mengenali diri kalian kira-kira masuk kategori sleep chronotype yang mana. Nah, ceritain aja lengkapnya di kolom komentar ya. So, segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!